saudara-saudari sidang Jumat. Jumpa lagi kita dalam perenungan firman Tuhan saat ini, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, berdasarkan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Saya hanya membacakan 2 ayat dari bagian firman Tuhan ini, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di bawah judul perikop, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Ayat 4 dan ayat kelima. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Ayahnya katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dan membunuh Daud tanpa alasan?" Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, saya buat tema kecil untuk renungan firman Tuhan bagi kita, ialah janganlah berbuat dosa. Apalagi jika dosa itu sengaja dirancang, apalagi jika perbuatan jahat itu dirancang terhadap seseorang yang tidak bersalah atau orang benar, maka hal tersebut adalah dosa yang besar. Dan konsekuensinya adalah penghukuman yang berat dari Allah. Hal ini juga gampang susah dilakukan manusia, ialah ketika memperingatkan sesamanya untuk tidak berdosa. Gampang susah untuk memperingatkan orang-orang yang kita kasih, orang-orang terdekat kita, sesama kita, untuk tidak berbuat dosa. Alasannya kenapa? Pertama, takut yang diperingatkan marah, takut kehilangan perhatian, kepedulian jika yang diperingatkan itu tersinggung. Nanti tidak lagi kita diberi sokongan, nanti tidak lagi dia pergi ke gereja bersama-sama dengan kita, nanti tidak lagi dia memberikan topangan atau sokongan. Biar sajalah, dosa dia sendiri yang tanggung. Sehingga ini sering menjadi kendala ketika kita mau memperingatkan saudara-saudari kita untuk tidak berbuat dosa. Dan hal yang tak kalah sulit juga adalah memperingatkan anggota keluarga sendiri tentang dosa. Apalagi mungkin mereka adalah orang tua kita sendiri, bapak dan ibu kita sendiri. Karena jika hal itu terjadi, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Mereka mau dengar, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita malah dihapus dari daftar keluarga karena tersinggung dan marah serta menganggap kita sok suci atau sok benar. Nah, pengalaman dalam kisah ini adalah penggalan kisah ini memperlihatkan sikap hidup benar seorang Yonatan, anak dari Raja Saul. Hari ini kita belajar dari sikap hidup benar Yonatan, Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Ia tahu bahwa bapaknya seorang raja yang memimpin bangsa yang besar. Namun Daud juga adalah sahabat karibnya, dan ia tahu bahwa Daud orang baik dan orang yang benar di mata Tuhan. Meskipun ayahnya atau bapaknya seorang pembesar negeri, namun Yonatan tak sungkan memperingatkan bapaknya sekaligus rajanya tentang jangan berbuat dosa. Pertama, Yonatan memahami konsekuensi dosa, yaitu mengakibatkan penghukuman dari Allah. Yang kedua, Yonatan mengasihi Daud sahabatnya, dan Yonatan juga mengasihi ayahnya atau bapaknya. Yonatan tidak ingin Daud terbunuh,
dan tak ingin ayahnya berdosa dan mengalami konsekuensi dari dosa. Mengenai kisah selanjutnya adalah ketika Saul bersikeras hati dan tetap melakukan perbuatan dosa. Namun hal yang mau saya ajak adalah mari belajar bersama dari penggalan kisah kita hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, merancang dan bahkan melakukan kejahatan terhadap sesama adalah dosa besar. Apalagi jika orang yang dijahati adalah orang yang tidak bersalah dan benar di mata Tuhan. Orang yang tulus pada kita, berkorban banyak untuk kita, masih punya hatikah kita untuk berbuat jahat terhadapnya? Nah, yang kedua, mari kita saling memperingatkan tentang kesalahan dan dosa. Itu adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan sebagai bentuk kasih kita terhadap sesama. Bukan karena kita sok suci, sok benar, tetapi murni karena kita tidak ingin orang-orang yang kita kasihi binasa karena perbuatan dosa. Konsekuensi kita didengar atau tidak, atau justru kita dibenci, dijauhi, itu tidak perlu dirisaukan. Karena perbuatan dosa saja diperhatikan Tuhan untuk diadili, apalagi perbuatan benar. Mari kita hindari perbuatan dosa, apalagi jika kita sudah tahu hal itu adalah dosa. Lalu jangan memicu keberanian untuk melanggarnya. Kemudian mari tidak sungkan memperingatkan sesama tentang dosa dan larangan berbuat dosa. Lakukan hal itu sebagai orang yang tulus mengasihi sesama, bukan sebagai orang yang sok suci atau sok benar tadi, tetapi karena murni kita tulus dan tidak ingin orang-orang terkasih kita binasa karena dosa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih sudah memperingatkan kami dengan firman-Mu Tuhan untuk tidak berdosa. Apalagi jika perbuatan dosa itu sengaja kami rancang dan kami perbuat dengan sengaja, dengan sangat sadar. Biarlah Tuhan kami selalu bijaksana mengelola hidup kami dan senantiasa takut akan Tuhan. Beri juga kami keberanian, kemampuan untuk mengingatkan saudara-saudara seiman kami, orang-orang terdekat kami, untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Biarlah Tuhan kami menyampaikan peringatan itu sebagai orang-orang yang mengasihi sesama kami, bukan karena kami hebat, kami luar biasa, tapi karena kami tulus mencintai mereka dan kami tidak ingin mereka binasa karena perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.